Oke, baiklah teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Everyone Simbolon, mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. NIM saya 19212025. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integrasi 2. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas dari dosen mata kuliah Matematika Teknik 2, yaitu Manajemen Charles Kewas. Langsung saja kita masuk di pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas aplikasi integrasi 2. Nah, yang pertama di sini adalah volume benda putar ya. Jika bentuk bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx ataupun fungsi x di sumbu x dan ordinat di x sama dengan a dan x sama dengan b diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu x, maka putaran ini akan membentuk sebuah benda yang simetris terhadap OX. Nah, ini perhatikan ya. Ini adalah kurva Y sama dengan fungsi X nya. Ini ordinat X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, di sini misalkan V adalah volume dari benda yang terbentuk, maka untuk mencari V, pertama-tama marilah kita tinjau sebuah potongan tipis pada bentuk bidangan semula. Ini bisa kita perhatikan ya. Gambar ini. Nah, di sini volume yang dibentuk oleh potongan tersebut kira-kira sama dengan volume yang dibentuk oleh 4 persegi panjang. Delta V sama dengan Y kuadrat kali dx. Nah, jika kita membagi seluruh bentuk bidang menjadi sejumlah potongan seperti itu, maka masing-masing akan menghasilkan cakram tipis dengan volume Pi Y kuadrat kali delta X. Nah, di sini kita bisa perhatikan sehingga volume total V sama dengan sigma dengan batas atas X sama dengan B dan batas bawah X sama dengan A, Pi Y kuadrat kali delta X. Nah, kesalahan dalam aproksimasi ini disebabkan oleh luas daerah di antara masing-masing 4 persegi panjang yang menyebabkan terjadinya bentuk tangga pada permukaan benda. Akan tetapi jika delta X menuju 0, maka kesalahan ini akan hilang, sehingga pada akhirnya V sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A Pi Y kuadrat kali dx. Nah, ini kita coba dulu mengerjakan contoh soal ya. Yang pertama, di sini ada soal, carilah volume yang terbentuk jika bentuk bidang yang dibatasi oleh Y sama dengan 5 cos 2x di sumbu X dan ordinat X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi per 4 diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu X. Nah, kita dapatkan V sama dengan integral dengan batas atas Pi per 4 dan 0. Ini sudah kita belajar di integral pertama ya. Ketika batas-batasnya lebih besar, itu adalah yang di atas, sehingga Pi per 4 lebih besar dari 0, sehingga batas atasnya yang di atas itu Pi per 4, sehingga V sama dengan integral batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 Pi Y kuadrat kali dx sama dengan 25 Pi integral batas atas Pi per 4 batas bawah 0 cos kuadrat 2x dx. Maka hasilnya V sama dengan 25 Pi kuadrat per 8 satuan pangkat 3. Nah, di sini karena V sama dengan Pi integral batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 Y kuadrat kali dx sama dengan 25 Pi integral batas atas Pi per 4 dan batas bawah 0 cos kuadrat 2x dx. Nah, di sini cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 0 kurang 1 cos kuadrat theta sama dengan setengah 1 per cos 2 theta sama dengan 25 Pi per 8 integral Pi per 4 maksudnya ini ya, dan batas bawahnya 0 1 tambah cos 4x dx sama dengan 25 Pi per 2 x tambah sin 4x per 4 dengan batas atas Pi per 4 dan 0 dan batas bawah 0. Nah, sehingga ini hasilnya 25 Pi per 2 Pi per 4 tambah 0 kurang 0 tambah 0. Nah, ini sehingga hasil dari penjumlahan ini 25 Pi kuadrat sama dengan
sehingga hasilnya ini sama dengan 25pi kuadrat per 8 satuan pangkat 3. Nah, di sini kita akan coba bahas di yang kedua, itu sentroid dari suatu bentuk bidang. Nah, posisi sentroid suatu bentuk bidang tidak hanya tergantung pada luas saja, tetapi juga kepada bagaimana luas tersebut disubstitusikan. Ini sangat mirip dengan gagasan mengenai pusat massa dari suatu bentuk bidang tidak memiliki massa. Dapat mencari posisi dengan cara mengambil suatu potongan elementer kemudian menghitung momennya. Yang pertama terhadap OY untuk mencari X bar, dan yang kedua terhadap OX untuk mencari Y bar. AX bar sama dengan sigma dengan batas atas X sama dengan B dan batas bawahnya X sama dengan A, X kali Y delta X. Kemudian A Y bar sama dengan X sigma dengan batas atas X sama dengan B dan batas bawah X sama dengan A, Y per 2 kali Y delta X. Nah, yang menghasilkan hasil dari AX bar ini, sehingga hasilnya X bar sama dengan integral batas atas B dan batas bawah A X kali Y kali dx per batas atas B per integral batas atas B dan batas bawah A Y dx. Kemudian untuk Y bar sama dengan setengah batas atas B dan batas bawah A Y kuadrat dx per integral batas atas B batas bawah A Y dx. Nah, sekarang mari kita kerjakan contoh ini. Kita masuk di contoh soal ya. Di sini ada soal, carilah posisi sentroid dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan eksponensial pangkat 2x di sumbu X dan sumbu Y dan ordinat di X sama dengan 2. Nah, di sini langkah pertamanya kita mencari dulu X barnya dulu ya. Nah, ini bisa kita perhatikan ya, rumusnya yang tadi, rumus X bar yang mana? Ini AB dan A dan B ini kan adalah batasnya sama di seperti menentukan di aplikasi integrasi 1, kita menentukan di X barnya, kita menentukan di batas-batasnya mana yang lebih tinggi. Ini bisa kita perhatikan. Oke, di sini X bar sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 X kali XY dx per integral batas atas 2 dan batas bawah 0 Y dx. Nah, kita menghitung kedua secara terpisah. Langkah keduanya kita menghitung secara terpisah ya. Jadi misalnya X bar sama dengan I1 batas bawah 1 per I2, maka I1 sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 X E pangkat 2X dx. Nah, sama dengan 3 E eksponensial pangkat 4 tambah 1 per 4. Nah, sekarang di sini kita lihat ya, karena I1 sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 eksponensial 2x pangkat 2x dx. Ini sehingga sama dengan E2 pangkat 2x per 2 kurang setengah integral eksponensial 2x pangkat 2x dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, ini kemudian di sini x kali E pangkat 2x per 4 kurang E pangkat 2x sama dengan 4 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Di sini kemudian kita aplikasikan ya, diganti dulu 2x ini semua dengan 2 dan 0-nya dan x sama dengan 0, sehingga hasilnya eksponensial E ataupun eksponensial pangkat 4 kurang E pangkat 4 per 4 kurang minus per 4. Sehingga hasilnya di sini hasil penjumlahannya 3 eksponensial pangkat 4 per 4 tambah 1/4 sama dengan 3 eksponensial pangkat 4 tambah 1 per 4. Jadi ditambahkan ya. Nah, dengan cara I2 sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 eksponensial 2 pangkat 2x dx yang menghasilkan I2 sama dengan eksponensial pangkat 4 kurang 1 per 2. Nah, karena I2 sama dengan integral batas atas 2 dan batas atas 2 dan batas bawah 0 E pangkat 2x dx sama dengan ini eksponensial pangkat 2x per 2 batas atas 2 dan batas bawah 0, sehingga hasilnya sama dengan E pangkat 4 per 2 kurang setengah sama dengan
E pangkat 4 kurang 1 per 2 hasil dari penjumlahannya ini ya. Sehingga hasilnya X bar sama dengan I1 per I2. Ini hasil dari I1 dan I2. Sehingga 3 eksponensial pangkat 4 tambah 1 per 4 kali 2 per eksponensial pangkat 4 kurang 1. Ini ya. Ini kan dibagikan. Yang ini kan hasilnya X bar. Maksudnya ini adalah I1, ini I2 nya. Ini kan dibagi karena dipindahkan jadi hasil lain kali. Ini dinaikkan ya, pembilangan penjumlahan ditukar. Nah, sehingga hasil dari penjumlahan ini sama dengan X barnya sama dengan 1,537. Nah, kemudian X bar sama dengan 3 eksponensial tambah 1 per 2 eksponensial pangkat 4 kurang 1. Nah, sama dengan 3. Ini hasil eksponensial pangkat 4 ini bisa cari di kalkulator yang kalkulator eksponensialnya ini hasilnya 54,60. Sehingga 3 kali 54,60 tambah 1 per 2 54,60 kurang 1. Sehingga sama dengan 163,8 tambah 1 per 109,2 kurang 2. Sehingga hasilnya sama dengan 164,8 per 107,2. Sehingga X barnya ini sama dengan hasil dari pembagian ini, X bar sama dengan 1,537. Nah, sekarang kita akan mencari X barnya sudah ketemu. Sekarang kita mencari Y barnya dulu. Nah, di sini Y bar sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 setengah Y kuadrat dx per integral batas atas 2 dan batas bawah 0 Y dx. Ini diibaratkan ataupun sama dengan kita ibaratkan ini I3 dan I2. Tadi satu ini 2 ya. Ini I3 I2. Nah, di sini I3 sama dengan setengah integral batas atas 2 dan batas bawah 0 Y kuadrat dx sama dengan 1/8 eksponensial pangkat 8 kurang 1. Nah, sehingga Y barnya ini hasilnya dari ini, sehingga Y bar sama dengan 1/4 eksponensial pangkat 4 tambah 1. I3 sama dengan setengah integral batas atas 2 dan batas bawah 0 Y kuadrat dx. Ini sama dengan X setengah integral batas atas 2 dan batas bawah 0 eksponensial pangkat 4x dx sama dengan setengah eksponensial 4x per 4 batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, ini dimasukkan, diaplikasikan ya, x nya menjadi 2 dan x nya menjadi 0, sehingga hasilnya 1/8 eksponensial pangkat 8 kurang 1. Nah, sekarang Y barnya ini kan sama dengan I3 per I2, sehingga kita masukkan yang hasil yang sudah kita kerjakan tadi, 1/8 eksponensial pangkat 8 kurang 1 kurang setengah eksponensial pangkat 4 kurang 1, sehingga hasilnya sama dengan 1/4 eksponensial tambah 1. Nah, sehingga sama dengan eksponensial pangkat 4 ini sama dengan 54,60, sehingga hasilnya 1/4 54,60 tambah 1. Sehingga hasil dari penjumlahannya ini 55,60 per 4 sama dengan 13,90. Nah, jadi hasil akhirnya hasil akhirnya ini Y barnya ini 13,90, sehingga yang kita dapatkan tadi X barnya 1,537 dan Y barnya 13,90. Coba masuk di materi panjang kurva ya. Kita akan mencari panjang busur suatu kurva Y sama dengan fungsi X di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, di sini ada permisalan. Misalkan P adalah titik X, Y, dan Q adalah sebuah titik pada kurva di dekat P. Misalkan delta S sama dengan panjang busur kecil PQ. Maka delta X kuadrat per delta X pangkat 2 tambah delta Y pangkat 2. Ini menjadi delta S kuadrat per delta X kuadrat sama dengan 1 tambah delta Y kuadrat per delta X kuadrat. Nah, kemudian ini digabungkan kuadratnya, disederhanakan lagi, delta S per delta X kuadrat sama dengan 1 tambah delta Y per delta X kuadrat. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi, dikeluarkan akarnya, delta S per delta X sama dengan akar 1 tambah delta Y delta X kuadrat.
Ini adalah. Kemudian di sini jika delta x menuju 0, ds per dx sama dengan akar 1 tambah y delta y per delta x kuadrat. S sama dengan integral batas atas A dan batas bawah B akar 1 tambah delta x delta y per delta x kuadrat kali dx. Oke, di sini coba kita masuk di contoh soal ya. Di sini ada soal, carilah panjang dari kurva y kuadrat sama dengan x pangkat 3 di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Di sini kita coba menjawabnya. Y kuadrat sama dengan x pangkat 3. Sehingga y sama dengan x 3 per pangkat 3 per 2. Kemudian dy per dx sama dengan 3 per 2 x pangkat setengah. Kemudian 1 tambah dy per dx pangkat 2 sama dengan 1 tambah 9x per 4. Kemudian S sama dengan integral batas atas 4 dan batas bawah 0 1 tambah YX per 4 pangkat setengah DX sama dengan 2 per 3 kali 4 per 9 1 tambah YX per 4 pangkat 3 per 2 dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Kemudian hasilnya sama dengan 8 per 27 10 akar 10 kurang 1 sehingga hasilnya sama dengan 8 per 27 31,62 kurang 1. Kemudian 8 per 27 kali 30,62 hasilnya sama dengan 9,07 satuan. Kemudian kita akan membahas panjang kurva persamaan parametrik. Di sini ada daripada mengubah variabel integral seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, apabila kurvanya dilakukan dalam persamaan parametrik, kita akan membuat suatu bentuk khusus yang akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, berikut adalah caranya ya. Pertama, misalkan Y sama dengan F kali T, ini bisa juga T, bisa juga X ya. Ft kurang X sama dengan Ft. Seperti sebelumnya, delta S kuadrat sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Bagi kedua sisi dengan delta T ataupun delta X kuadrat, sehingga delta S kuadrat per delta T delta sama dengan delta X sama dengan dx per dt pangkat 2 tambah delta Y per delta T pangkat 2. Sekarang jika delta T menuju 0 ini menjadi ds per dt pangkat 2 sama dengan dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Kemudian ds per dt sama dengan akar dx tambah dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Sehingga S sama dengan integral batas atas T sama dengan T2 dan batas bawah T sama dengan T1. Akar dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 dt kali dt. Teman-teman, sekarang kita akan coba masuk di contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soal. Carilah panjang dari kurva X sama dengan 2 cos pangkat 3 theta, Y sama dengan 2 sin pangkat 3 theta di antara titik-titik yang berkorespons dengan theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi per 2. Nah, di sini ingatlah Y sama dengan integral T sama dengan T kuadrat, batas atasnya dan batas bawahnya T sama dengan T1, akar dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 kali d theta. Nah, kita memiliki dx per d theta sama dengan 6 cos pangkat 2 theta minus sin theta sama dengan minus 6 cos theta kali sin theta. Dx per d theta sama dengan 6 sin kuadrat theta cos kali cos theta. Sehingga dx pangkat 2 per d theta tambah dy per dt d theta pangkat 2 sama dengan 36 cos pangkat 4 theta sin pangkat 2 theta dan 36 sin pangkat 4 theta kali cos pangkat 2 theta. Sehingga 36, sehingga hasilnya 36 sin pangkat 2 theta dan cos pangkat 2 theta cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Sehingga hasilnya 36 sin kuadrat theta cos kuadrat theta. Sehingga akar dx per d theta pangkat 2 tambah dy per d theta pangkat 2 sama dengan 6 sin theta cos kali cos theta sama dengan 3 sin 2 theta. Sehingga S sama dengan
integral batas atas pi per 2 dengan batas bawah 0 3 sin 2 theta d theta. Nah, karena kita memperoleh S sama dengan integral batas atas pi per 2 batas bawah 0 3 sin 2 theta d theta, sehingga sama dengan minus cos 2 theta per 2 batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Nah, di sini sama dengan kita aplikasikan ya dengan batas atas dan batas bawahnya ini, sehingga 3 kali setengah kurang min setengah sama dengan 3 satuan. Nah, sekarang kita coba di luas permukaan benda putar. Jika busur suatu kurva diputar mengelilingi sebuah sumbu, maka putarannya ini akan membentuk suatu permukaan. Mari kita tinjau kasus yang umum. Nah, di sini carilah luas permukaan benda putar yang terjadi jika busur dari kurva Y sama dengan fungsi X di antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu X. Jika kita memutar sebuah elemen busur kecil dengan panjang delta S satuan, maka putaran ini akan membentuk pita tipis dengan luas delta A. Maka delta A sama dengan 2pi Y kali delta S. Dengan membagi kedua sisi dengan delta X, kita memperoleh delta A per delta X sama dengan 2pi Y delta S per delta X. Nah, dan jika delta X menuju 0, dA per dx sama dengan 2pi Y delta S per delta X. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya ya, ds per dx sama dengan akar 1 tambah dy per dx pangkat 2, sehingga dA per dx sama dengan 2pi Y akar 1 tambah dy per dx akar 2, sehingga A sama dengan integral x batas atas x2 dan batas bawah x1 2pi Y akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Nah, kita coba dulu di contoh soalnya. Berikut adalah satu contoh yang menggunakan hasil di atas. Carilah luas permukaan yang terbentuk jika busur dari parabola Y kuadrat tambah 8x di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X. Kita ketahui A sama dengan A sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 2pi Y akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 kali dx. Y kuadrat sama dengan 8. Di sini Y kuadratnya sama dengan 8x, sehingga Y sama dengan 2 akar 2 x pangkat setengah. Dy per dx nya sama dengan 2 akar 2 x pangkat setengah, sehingga dy per dx pangkat 2 sama dengan 2x. Nah, di sini 1 tambah dy per dx pangkat 2 sama dengan 1 tambah 2 per x sama dengan 2 tambah x per x. Sehingga A sama dengan integral batas atas 2 dan batas bawah 0 2pi 2 akar 2 x kuadrat akar x tambah 2 per x kali dx. Sehingga integral batas atas 2 dan batas bawah 0 4 akar 2 pi x pangkat setengah x tambah pangkat setengah x tambah 2 pangkat setengah per x pangkat setengah dx. Sini 4 akar 2 kali pi x tambah 2 pangkat 3 per 2 per 3 per 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, sehingga 8 akar 2 kali pi per 3 kali 8 kurang 2 akar 2. Kemudian di sini menghasilkan 8 pi per 3 8 akar 2 kurang 4 sama dengan 8 pi per 3 kali 7,314, sehingga hasilnya 19,5 pi, yaitu sama dengan 61,3 satuan kuadrat. Luas permukaan. Sekarang kita coba masuk di pembahasan luas permukaan benda putar persamaan parametrik. Kita telah melihat bahwa kita memutar sebuah busur kecil delta S, maka delta A dari pita tipis yang terbentuk diberikan oleh delta A sama dengan 2pi Y kali delta S yang sudah kita bahas di atas ya, yang barusan. Nah, jika kita bagi kedua sisi dengan delta theta, kita dapatkan delta A per delta theta sama dengan 2pi Y kali delta S per delta theta. Nah, dan jika delta theta menuju 0, ini menjadi delta A per delta theta sama dengan 2pi Y kali ds per delta per d theta.
Nah, kita membahas tentang panjang kurva. Kita telah mengetahui ds per d theta sama dengan akar dx per d theta pangkat 2 tambah dy per d theta pangkat 2. Nah, di sini dA per d theta sama dengan 2pi akar dx per d theta kuadrat tambah dy per d theta pangkat 2. Di sini A sama dengan integral batas atas theta 2 dan batas bawah theta 1 2pi akar dx per d theta pangkat 2 tambah dy per d theta pangkat 2 kali d theta. Ini adalah bentuk khusus yang dapat digunakan jika kurva dinyatakan sebagai sepasang parametrik. Nah, di sini kita coba ya di contoh soalnya. Di sini ada soal carilah luas persamaan yang dihasilkan ketika kurva x sama dengan a theta min sin theta, y sama dengan a kali 1 minus cos theta. Antara theta sama dengan 0 dan theta sama dengan pi. Diputar mengelilingi sumbu x sampai 1 putaran penuh. Nah, di sini dx per d theta sama dengan a theta min sin theta. Sehingga dx per d theta kuadrat sama dengan a kuadrat kali 1 kurang 2 cos theta tambah cos kuadrat theta. dy per d theta sama dengan a sin d theta, sehingga dx per d theta kuadrat sama dengan a kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini setelah itu kan sudah kita ketahui ini, kita jumlahkan dx per d theta pangkat 2 tambah dy per d theta pangkat 2 sama dengan a kuadrat kali 1 kurang 2 cos theta tambah cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta. Sehingga sama dengan 2a kuadrat 1 kurang 2 cos theta, tetapi cos theta sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta per 2 sama dengan 4a kuadrat sin kuadrat theta per 2. A sama dengan integral batas atas theta 2 dan batas bawah theta 1 2pi akar dx per d theta kuadrat tambah dy per dx per d theta kuadrat kali d theta sama dengan 2pi batas atas pi dan batas bawah 0 a 1 kurang cos theta kali 2a sin theta pangkat kali 2a sin theta per 2 kali d theta sama dengan 2pi integral batas atas pi dan batas bawah 0 a kali 2 sin theta per a 2 kali 2a sin theta per 2 kali d theta. Nah, sehingga 8 pi a kuadrat integral batas atas pi dan batas bawah 0 1 kurang cos theta per 2 sin theta per 2 kali d theta. 8 sehingga hasilnya ini 8 pi a kuadrat min 2 cos theta per 2 tambah 2 cos pangkat 3 theta per 2 per 3 batas atas pi dan batas bawah 0. Kemudian kita aplikasikan ya tetanya dan batas atas dan batas bawahnya, sehingga 8 pi a kuadrat sama dengan 0 kurang min 2 tambah 2 per 3, sehingga hasilnya 2 pi a kuadrat kali 4 per 3 itu sama dengan 32 pi a kuadrat per 3 satuan kuadrat. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan ataupun yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang aplikasi integrasi S2. Apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi saya, sebelumnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.